Hari itu, seperti biasanya, Bagio dan istrinya menyiapkan dagangan yang akan dijajakan di malam hari nanti. Sepulangnya mereka dari pasar, Tari lalu mencuci sayuran dan menyiapkan botol-botol kosong, tempat saus dan kecap. Sementara Bagio sibuk mencuci dandang wadah bakso, serta membersihkan mangkok-mangkok yang ada di gerobaknya. Tak kira sampean mau libur, Mas. Ini kan malam Jumat. Ucap Tari sambil mengisi wadah kosong dengan saus dan kecap. Astaga, aku lupa deh kalau malam ini malam Jumat, jawab Bagio yang diam terpaku di depan gerobaknya. Ya sudah, besok malam aja liburnya, Buat istirahat. jawab Tari sore itu. Sekitar pukul 4 sore, Bagio keluar dari kontrakannya. Ya udah, berarti besok malam aja liburnya. Sekarang Mas Bagio tetap jualan. Jawab Tari. Sekitar pukul 4 sore, Bagio keluar dari kontrakannya, tempat di mana ia tinggal. Hari itu nampak cukup sepi. Belum ada juga orang yang membeli dagangannya. Didorongnya terus gerobak bakso menuju ke daerah perkampungan dan juga perumahan yang biasa ia lalui. Menjelang maghrib, Bagio bermaksud mencari musola atau mungkin masjid untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Terlihat dari kejauhan, nampak sebuah masjid besar berdiri. Bagio segera mengarahkan gerobaknya menuju ke daerah tempat masjid itu berada. Sesampainya di depan masjid, Bagio pun menyandarkan gerobaknya dan ia bersiap untuk masuk untuk menunaikan sholat maghrib. Namun, kurang lebih 50 meter dari masjid itu, Bagio melihat seorang wanita memanggil sambil melambaikan tangannya, tanda hendak membeli. Karena memang dari tadi belum ada yang membeli, Bagio memilih melayani wanita itu dulu. Kemudian baru nanti sholat, pikirnya. Wanita itu kemudian memesan 2 porsi bakso dan memintanya untuk membungkusnya saja. Bagio lalu mencari tempat yang rata untuk memarkirkan gerobaknya. Alhamdulillah, dapat penglaris juga hari ini, bisiknya dalam hati sambil menyiapkan 2 porsi bakso. Semua nampak normal dan tidak ada yang mencurigakan. Karena Bagio sendiri tidak memperhatikan keadaan sekitar dengan seksama. Sampai akhirnya, Bagio selesai membuatkan 2 porsi bakso untuk wanita tadi. Tiba-tiba, suasana di sekitarnya berubah. Jalan yang tadinya sepi dan tidak terlihat orang satupun, kini menjadi ramai dengan banyak anak-anak kecil yang bermain dan berlari-larian. Seingatnya tadi, langit hampir gelap karena memang sudah mau memasuki waktu maghrib. Tapi sekarang semua nampak terang, seperti masih sekitar jam 3 sore. Ini bang uangnya. Kembaliannya buat abang aja. Ucap perempuan itu sambil memberikan selembar uang 50 ribuan. Terima kasih mbak, jawab Bagio sambil memandangi uang pemberian wanita itu. Sudah, tidak usah dipikirkan. Kamu jualan di sini saja, Mas. Sebentar juga habis daganganmu. Ujar wanita itu sambil berjalan ke arah anak-anak yang sedang bermain. Masih diselimuti kebingungan, tiba-tiba dari arah belakang ada yang menepuk pundaknya hingga membuat Bagio terkejut. Jangan bengong mas, nanti kesambet lu. Ujar lelaki tua yang entah datangnya dari mana. Iya pak, saya cuma... Sudah, tidak usah dipikirkan. Sekarang buatkan saya semangkok bakso. Komplit ya mas. Belum sempat menjelaskan apa yang dirasakannya, lelaki tua itu meminta Bagio untuk membuatkannya semangkuk bakso. Bagio yang tak ingin berpikir aneh-aneh pun segera membuatkan lelaki tua itu semangkuk bakso. Kamu jualan di sini aja mas. Sebentar juga habis daganganmu. Ucap lelaki tua itu sambil berjalan mencari tempat duduk dan mulai menikmati semangkuk bakso buatan Bagio. Di sini rame ya pak? Tanya Bagio pada lelaki tua tersebut sambil memperhatikan keadaan sekitarnya. Kamu baru sekali kesini ya? Tanya seorang lelaki yang tiba-tiba ada di belakang Bagio. Kaget bercampur heran, Bagio hanya terdiam mendengar suara yang sama persis dengan suara lelaki tua yang saat ini sedang menyantap semangkuk bakso buatannya itu. Bagio lalu membalikkan tubuhnya ke arah suara lelaki itu. Di hadapannya saat ini berdiri sosok lelaki tua yang sama persis dengan lelaki tua yang sedang duduk di sebelah kiri Bagio saat ini. Lalu, Bagio kembali menatap ke arah kiri, di mana lelaki tua yang memesan semangkuk bakso tadi masih duduk dan menikmati bakso buatannya. Jangan bengong mas, nanti kesambet lu. Ujar lelaki tua yang baru datang tadi sambil menepuk pundak Bagio. Iya pak, jawab Bagio gugup.
Sudah, tidak usah dipikirkan. Sekarang buatkan saya semangkuk bakso. Komplit ya, Mas. Ujar lelaki tua itu sambil tersenyum. Tanpa pikir panjang, Bagio lalu membuatkan lagi semangkuk bakso untuk lelaki tua yang baru datang itu. Kamu jualan di sini aja, Mas. Sebentar juga habis daganganmu. Ucap lelaki tua itu sambil berjalan ke arah lelaki tua pertama yang masih duduk menikmati semangkuk bakso buatan Bagio. Aneh, apa mungkin mereka kembar? Bisik Bagio dalam hati. Bagio tak berkedip memandang kedua sosok lelaki tua yang memiliki tubuh sama, wajah sama, serta memakai pakaian yang sama, sedang duduk sejajar sambil memegang mangkuk bakso buatannya. Tiba-tiba, dari arah belakangnya, ada yang menepuk lagi. Kamu baru kesini sekali ya? Tanya lelaki tua dengan wajah yang sama persis dengan kedua lelaki tua tadi. Iya, Pak. Jawab Bagio yang makin kebingungan. Bagio pun lantas mengalihkan pandangannya ke arah dua lelaki tua yang sedang duduk dan memakan bakso buatannya. Jangan bengong, Mas. Nanti kesambet loh. Ucapan yang sama kembali terdengar di telinga Bagio. Tidak ingin terjadi sesuatu yang tak diinginkan, Bagio lalu membuatkan semangkuk bakso untuk lelaki tua ketiga yang masih berada di sebelah kanannya. Sudah, tidak usah dipikirkan. Kamu jualan aja di sini. Sebentar juga habis daganganmu. Ujar lelaki tua itu sambil tertawa kecil. Bagio hanya mengangguk, lalu menyerahkan semangkuk bakso yang sudah dibuatnya. Sadar akan kejadian ganjil yang sedang menimpanya, Bagio mengambil kursi plastik di atas gerobaknya, lalu duduk dan mulai menghafalkan doa-doa, serta ayat-ayat suci Al-Quran yang dihafalnya. Tiba-tiba, angin bertiup dengan sangat kencang dan terdengar suara jerit kesakitan dari anak-anak yang tadi ramai bermain. Cukup. Ujar ketiga lelaki tua yang duduk tak jauh dari tempat Bagio berada. Bagio tak bergeming. Ia terus melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran sambil menengadahkan kedua tangannya. Pergilah dari sini, manusia. Ujar lelaki tua itu dengan suara menggeram. Kini Bagio dengan khusyuk terus berdoa, memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mata terpejam, Bagio terus melafalkan ayat-ayat Al-Quran sampai terdengar suara benda pecah dan tercium bau busuk yang sangat menyengat. Ketika membuka mata, Bagio terkejut bukan main. Pemandangan di sekitarnya berubah 180 derajat. Di tempatnya berada saat ini, tiba-tiba menjadi gelap, serta angin bertiup tambah kencang. Suara ramai anak-anak yang sedang bermain tadi berganti menjadi suara tangisan dan jeritan yang terdengar memilukan hati. Sementara itu, di tempat ketiga lelaki tua tadi duduk, kini nampak berdiri tiga sosok pocong dengan kain putih lusuh dengan wajah hitam yang menyeramkan. Bola mata dari salah satu sosok tersebut menggantung, serta darah yang mengucur dari lubang hidungnya beraroma sangat busuk. Salah satu dari tiga pocong itu meludah ke arah Bagio. Untungnya, dengan cepat Bagio mundur untuk menghindari ludah pocong tersebut yang juga berbau sangat busuk. Dia ingat ucapan salah satu sahabatnya di kampung, kalau ludah pocong itu sangat berbahaya, dan jika berhadapan dengan sosok makhluk yang terbungkus kain kafan itu, hendaklah menjauh dan melantunkan ayat suci dengan suara yang lantang. Bagio hendak berlari meninggalkan gerobaknya untuk menyelamatkan diri, tapi dengan sisa-sisa keberaniannya, Bagio hanya menjauh dari pocong-pocong tersebut dan masih berusaha untuk membawa gerobaknya pergi dari tempat mengerikan itu. Belum hilang rasa takut akan ketiga pocong yang ada di depannya, kini muncul sosok kuntilanak yang duduk di atas pohon nangka tak jauh dari tempat Bagio berada. Tawanya membuat telinga sakit dan menggetarkan nyali yang sedari tadi memang sudah ciut. Tak putus-putusnya Bagio berdoa dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sampai dia sadar bahwa kini dia sendirian di antara setan-setan yang menakutkan itu. Anak kecil yang tadi hanya terdengar tangisannya kini muncul mengelilingi Bagio dengan bentuk yang mengerikan. Sementara ketiga pocong yang masih berada di tempatnya mulai berloncatan mengambang di udara. Allahu Akbar! Teriak Bagio lalu terjatuh lemas. Tulang-tulang di tubuhnya seolah menghilang, tak mampu lagi menopang tubuhnya. Mendengar kalimat yang baru saja Bagio ucapkan, makhluk-makhluk mengerikan yang mengerubunginya pun perlahan menjauh. Masih dengan posisi terduduk lemas, Bagio kembali membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Suara kuntilanak yang memekakan telinga pun berangsur-angsur menghilang.
Sosok mengerikan dari anak-anak kecil dengan wujud yang cukup mengerikan itu pun juga menjauh dan menghilang dari pandangan Bagio. Makin kencang suara Bagio melantunkan ayat-ayat suci, makin kencang pula terdengar suara menggeram dari sosok pocong yang menyeramkan itu. Satu persatu, pocong yang ada di hadapannya menghilang dan bau busuk pun berangsur pergi. Bagio pun menghela nafas panjang, diiringi ucapan rasa syukur kepada Allah yang sudah memberikan perlindungannya. Dengan kaki gemetar dan tubuh yang masih sangat lemah, Bagio menghampiri gerobaknya dan perlahan berjalan sambil mendorong gerobak dagangannya pergi meninggalkan tempat itu. Cahaya bulan yang menjadi penerang langkahnya saat itu menyadarkan Bagio kalau sekarang dia berada di sebuah kebun pisang yang bersebelahan dengan area pemakaman. Tak ada satupun rumah di sana. Rasa takut yang kini menyelimutinya memaksa Bagio untuk segera pergi dari area pemakaman itu. Sesampainya di jalan beraspal, barulah Bagio melihat deretan rumah-rumah penduduk. Dia menghentikan langkahnya dan berusaha mencari tahu di mana dia berada saat ini. Kumandang azan pun terdengar saat itu. Rasa takut dan kengerian yang tadi membelenggunya perlahan hilang dan berganti dengan semangat untuk dapat segera sampai ke rumah. Sampai di sebuah warung yang cukup dikenalnya, Bagio menghentikan langkahnya. Ia memarkirkan gerobaknya di tempat biasa ia berjualan. Beberapa orang yang kenal Bagio pun menegurnya dengan sapaan yang biasa terdengar ketika dia berjualan di tempat itu. Tapi ada hal yang aneh, setiap orang yang melewati gerobaknya menutup hidungnya dan bergegas pergi. Pemilik warung pun segera keluar dari warungnya dan menghampiri Bagio dengan wajah yang terlihat marah. Mas Bagio, kamu jualan bangke ya? Ujar lelaki paruh baya pemilik warung itu. Bagio pun tersentak mendengar ucapan dari Pak Salim. Dilihatnya, gerobak dagangan yang masih berisi bakso dan sayuran segar. Maaf Pak, saya jualan bakso seperti biasa. Tapi tadi saya... Belum sempat melanjutkan ceritanya, tiba-tiba Bang Bewok menarik lengan Bagio untuk menjauhi gerobak dagangannya. Salah satu orang terpandang di daerah itu lalu memberikan Bagio sebotol air mineral. Pak Salim yang berusaha mendekati gerobak bakso milik Bagio tiba-tiba berteriak sambil menahan mual karena pemandangan yang begitu menjijikan nampak terlihat dari gerobak tersebut. Jangan ke situ Pak. Sergah Bang Bewo melarang Pak Salim mendekati gerobak bakso milik Bagio. Bang Bewo sepertinya sudah mengetahui ada hal janggal yang sedang menimpa Bagio. Bagio yang sudah meminum air pemberian Bang Bewo pun tertunduk lemas. Dia lalu menceritakan kejadian yang baru dialaminya sore menjelang maghrib tadi. Sekarang udah hari Minggu Bagio. Celetuk Pak Salim. Bagio terkejut bukan main. Kalau sekarang hari Minggu, berarti sudah 3 hari dia tidak pulang. Dan sudah 3 hari juga dagangan baksonya ada di gerobak. Sekarang Mas Bagio bersihkan gerobaknya. Dagangan Mas Bagio itu sudah tidak bisa dijual lagi. Ujar Bang Bewo yang sudah paham akan kejadian yang menimpa Bagio. Warga pun kemudian berdatangan membantu Bagio untuk membersihkan gerobaknya. Cerita Bagio menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Bakso yang ada di etalase gerobaknya sudah bercampur dengan belatung dan mengeluarkan aroma yang sangat busuk. Mereka merasa kasihan mendengar cerita yang dialami Bagio. Setelah gerobaknya bersih, Bagio lalu diantar pulang oleh Bang Bewo. Sementara gerobaknya dititipkan dulu di sebelah warung Pak Salim. Sesampainya di rumah, Bagio disambut tangis haru oleh istri dan para tetangganya karena nyatanya sudah 3 hari Bagio tidak pulang. Mereka sempat berpikir kalau Bagio kabur karena memang tak ada tanda-tanda akan keberadaannya sama sekali. Sejak itu pula, Bagio memutuskan untuk tidak lagi menunggu